Hai, saya Lia. Jadi kali ini kami akan melakukan praktik difusi dan osmosis. Hai teman-teman, kita akan praktik apa aja nih? Yang pertama ada proses difusi pada milky rainbow. Yang kedua ada difusi egg in a glass. Dan yang ketiga ada proses osmosis dari kentang yang dilapisi oleh parafin. Jadi kalian gak sabar kan mau nonton? Jadi tunggu ya kelanjutan vlog kami. Dadah. Hai semua, jadi kali ini kita akan membahas transport pasif, yaitu ada difusi dan juga osmosis. Langsung saja ke materi. Yang pertama, apa sih itu difusi? Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Poin penting di sini adalah difusi itu yang berpindah zat terlarutnya, bukan zat pelarutnya. Seperti apa sih contoh zat terlarut? Contoh zat terlarut adalah gula dan garam, tapi ada juga yang lain, misalnya logam dan emas. Di sini kami tampilkan contoh gambar proses difusi. Pada gambar ini ada dua zat atau molekul yang sangat penting. Yang pertama itu adalah solid molekul, seperti molekul yang terlarut. Yang kedua merupakan solvent molekul, yaitu molekul pelarut. Di sini kita mengambil contoh yang berwarna ungu merupakan gula yang menjadi zat terlarut. Kemudian yang berwarna biru itu merupakan air, yaitu pelarutnya. Nah, yang berpindah itu adalah yang warna ungu atau gula yang menyebar hingga akhirnya larut sehingga membentuk larutan gula. Jadi sampai sini paham kan? Selanjutnya kami akan tampilkan video contoh proses difusi yang telah kami lakukan agar lebih dimengerti. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita harus menuangkan susu ke piring datar. Lalu teteskan beberapa warna pewarna makanan di permukaan susu. Kedua, celupkan cotton bud ke dalam sabun, lalu sentuhkan cotton bud ke tengah piring. Yang ketiga, amati bagaimana pewarna makanan tersebar cepat dan menciptakan pola berwarna-warni ketika sabun bereaksi dengan lemak dalam susu, yang merupakan proses difusi sekaligus reaksi kimia. Pada percobaan rainbow milk ini, difusi terjadi ketika sabun dicelupkan pada susu yang sudah diberi pewarna makanan. Ketika susu dituangkan ke piring datar dan diberi tetesan pewarna makanan, molekul pewarna tetap di tempatnya, tidak menyebar secara signifikan. Pewarna ini berada di permukaan susu yang kaya akan lemak dan protein dari susu.
Ketika cotton bud yang dicelupkan sabun menyentuh permukaan susu, sabun mulai bereaksi dengan lemak yang ada dalam susu. Sabun memiliki sifat amfipatik, yaitu memiliki bagian hidrofilik atau suka air dan bagian hidrofobik atau suka lemak. Bagian hidrofobik dari sabun menarik lemak dalam susu, sedangkan bagian hidrofilik menghadap air dalam larutan susu. Ini memecah molekul lemak dalam susu menjadi partikel yang lebih kecil yang kemudian mulai bergerak dan tersebar ke segala arah. Reaksi dan penyebaran pewarna makanan ini adalah interaksi antara sabun dan lemak menciptakan arus kecil yang menyebabkan pewarna makanan terdorong dan tersebar ke berbagai arah. Fenomena ini memperlihatkan adanya proses difusi karena pewarna makanan berpindah dari konsentrasi tinggi atau tetesan awal ke konsentrasi lebih rendah sekitar susu yang tidak terwarnai. Pergerakan molekul akibat difusi ini menciptakan pola berwarna-warni yang unik dan dinamis di permukaan susu. Egg in a glass, eksperimen tekanan gas dan difusi. Prinsip, difusi dan perbedaan tekanan udara bisa membuat telur masuk ke dalam gelas tanpa menyentuhnya. Cara kerja. Yang pertama, letakkan kertas kecil dalam gelas dan bakar dengan korek api. Yang kedua, letakkan telur di atas mulut gelas. Yang ketiga, saat api memadam dan udara mendingin, tekanan di dalam gelas akan berkurang dan udara dari luar akan mendorong telur masuk ke dalam gelas, menghasilkan efek osmosis tekanan udara. Pada eksperimen egg in a glass, konsep difusi dan perbedaan tekanan udara berperan dalam mendorong telur masuk ke dalam gelas. Ketika kertas kecil di dalam gelas dibakar, api akan meningkatkan suhu udara di dalam gelas. Udara panas ini menyebabkan molekul-molekul gas bergerak lebih cepat dan menyebar, menciptakan tekanan yang lebih tinggi di dalam gelas dibandingkan dengan tekanan udara di luar. Pada saat ini, udara di dalam gelas mulai berdifusi keluar melewati mulut gelas karena tekanan tinggi di dalam cenderung berpindah ke tekanan yang lebih rendah di luar. Jadi, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu osmosis. Apa sih itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui selaput atau membran semi-permeabel. Nah, sampai sini bisa dipahami kan? Ada juga sumber lain yang membahas tentang pengertian osmosis yang berbunyi sebagai berikut. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari larutan hipotonis menuju larutan hipertonis melalui membran semi-permeabel. Itu juga benar. Kenapa benar? Dikarenakan larutan hipotonis itu sendiri artinya konsentrasi zat terlarutnya rendah, sedangkan konsentrasi zat pelarutnya tinggi. Jadi sama saja, bisa dipahami ya. Zat pelarut di dalam proses osmosis ini sendiri biasanya adalah air. Namun ada juga loh contoh lain selain air, yaitu alkohol, amonia, raksa, eter, dan juga asam sulfat. Berikut ditampilkan sebuah gambar dari contoh proses osmosis. Berikut terlihat ada membran semi-permeabel. Pengaruhnya itu ketika ada membran semi-permeabel, zat atau molekul yang besar tidak bisa bebas keluar masuk. Jadi ada penghalang. Yang bebas keluar masuk di situ adalah zat pelarutnya atau airnya. Bisa terlihat di gambar bahwa yang berwarna merah atau gulanya tersebut yang di kiri tetap berjumlah 3, yang di kanan juga jumlahnya tetap. Namun yang berubah di sini itu adalah zat pelarutnya atau airnya. Bisa dilihat di gambar berikutnya, yang di kanannya itu lebih tinggi atau airnya berpindah lebih tinggi ke kanan. Bukan zat terlarutnya yang berpindah. Dikarenakan zat terlarutnya tersebut dilapisi oleh membran semi-permeabel. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan, di proses osmosis ini yang berpindah itu adalah zat pelarutnya. Nah, itu merupakan pengertian dari proses osmosis. Biasanya airnya itu tetap, namun dia berpindah dari kadar air yang tinggi ke kadar air yang lebih rendah, atau dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Jadi bisa dipahami kan? Selanjutnya akan ditampilkan contoh video praktik dari osmosis yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Eksperimen osmosis dengan kentang berlapis parafin menggunakan lapisan parafin untuk membatasi area yang dapat terjadi osmosis pada kentang, sehingga dapat mengamati osmosis hanya terjadi di bagian terbuka. Potong kentang menjadi beberapa silinder atau potongan kecil.
Celupkan sebagian dari kentang dalam parafin cair atau lilin untuk melapisi permukaannya. Biarkan bagian lain tetap terbuka. Rendam kentang dalam larutan garam selama beberapa jam. Amati bagaimana bagian yang terbuka dari kentang mengempes atau mengecil karena air keluar melalui osmosis, sedangkan bagian yang tertutup lilin tetap tidak berubah. Yang ketiga, proses osmosis. Osmosis adalah proses air di mana bergerak melewati membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air rendah. Dalam hal ini, membran semipermeabel adalah dinding sel kentang yang memungkinkan molekul air keluar tetapi mencegah garam masuk. Karena larutan garam di luar kentang memiliki konsentrasi air yang lebih rendah, air dari dalam sel kentang akan bergerak keluar melalui proses osmosis. Hal ini menyebabkan sel-sel kentang di bagian yang terbuka kehilangan air dan mengalami plasmolisis, yaitu keadaan di mana sel-sel menyusut karena kehilangan air. Yang keempat, perbedaan antara bagian yang terbuka dan tertutup parafin. Bagian kentang yang terbuka atau tidak dilapisi parafin akan mengempis atau menyusut karena keluar dari sel-sel melalui osmosis. Sementara itu, bagian yang dilapisi parafin tetap tidak berubah karena lapisan parafin mencegah perpindahan air keluar. Ini menunjukkan bahwa osmosis hanya dapat terjadi di area yang terbuka dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air atau parafin. Jadi ini merupakan akhir dari eksperimen difusi dan osmosis kami. Ini merupakan salah satu hasilnya. Jangan lupa ditonton ya teman-teman sampai habis. Terima kasih sudah menonton. Dadah.